Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dunovianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 di Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori humanistik. Langsung saja. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seseorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Esensi dari teori humanistik adalah bahwa cara pendidik untuk menciptakan bentuk yang tepat sasaran dan cara belajar yang dapat mengembangkan potensi terbesar seorang manusia dengan cara kreatif dan inovatif. Pada penerapan teori belajar humanistik ini memfokuskan pada peran kognitif dan afektif. Bila diuraikan, kognitif berarti faktor pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan afektif merupakan faktor kehalusan perasaan dan mental yang harus ditingkatkan dalam membentuk individu. Faktor esensial lain dalam penerapan teori humanistik adalah guru harus bisa menyemangati siswa agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan konsisten dan baik. Selanjutnya, karakteristik teori humanistik. Mengutamakan pembelajaran sebagai pribadi yang unggul, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-concept, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu, mendahulukan peningkatan dalam self-control, memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Prinsip teori humanistik. 1. Belajar adalah salah satu sifat alami manusia untuk bertahan hidup. 2. Aktivitas belajar akan menjadi bermakna jika apa yang dipelajari pembelajar bisa memiliki koneksi dengan kehidupan nyata. Ketiga, aktivitas belajar akan bisa merubah pemahaman tentang diri pembelajar. 4. Penyesuaian dalam belajar akan cepat dipahami bila permasalahan yang ada di luar siswa bisa dikurangi. Yang kelima, pembelajaran akan tenang dan mudah memahami dalam belajar ketika lingkungan dalam dan luar dalam keadaan aman. Yang keenam, belajar akan menjadi kegiatan yang menyenangkan bila siswa tahu manfaat belajar itu sendiri. Yang ketujuh, belajar akan lebih efektif bila siswa langsung mempraktekannya. 8. Hasil yang maksimal akan diraih bila siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ketika siswa dikembangkan untuk menjadi manusia yang percaya diri, maka mereka otomatis akan menjadi pribadi yang reflektif. Implementasi terhadap pembelajaran. Dalam teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas, diantaranya memberi perhatian dan motivasi, membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas, dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum, memahami karakteristik siswa, mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar, dapat menyesuaikan diri bersama siswanya, berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan sangat baik dan bersama siswanya, dapat memahami dirinya dan tentunya agar dapat memahami siswanya. Dalam penerapan teori belajar humanistik, proses lebih diutamakan daripada hasil, di mana proses dari penerapan teori belajar humanistik antara lain, yang pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya yaitu tokoh teori humanistik. Di sini saya hanya akan menjelaskan satu tokoh teori humanistik, yaitu Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan
pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Karena sesungguhnya dalam teori humanistik ini sangat diperlukan motivasi. 5 tingkatan tersebut antara lain aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, serta kebutuhan psikologi. Selanjutnya yaitu kelebihan teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap kepribadian mental dan analitik. Yang kedua, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang ketiga, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang keempat, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang kelima, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Yang keenam, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Yang ketujuh, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Yang kedelapan, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya, berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kesembilan, siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Selain kelebihan yang telah saya sampaikan sebelumnya, berikut kekurangan teori humanistik. Yang pertama, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Yang ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kelima, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang keenam, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Yang terakhir yakni fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori humanistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atas apa yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.